Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah pada hari ini kita akan mulai belajar pada mata pelajaran pendidikan agama Islam di Sentra Imtak. Pada hari ini kita akan mempelajari bagaimana sih tata cara berwudu, terkhusus untuk kelas 2 SDIT Al-Quran Ulul Albab. Materi akan disampaikan oleh saya, Ibu Fatia Mufidah, atau anak-anak bisa memanggil saya Ibu Fatia. Selamat belajar anak-anak, sukses insya Allah. Oh iya, sebelum kita mulai, jangan lupa untuk membaca doa terlebih dahulu ya, agar ilmu kita menjadi lebih berkah. Yuk kita baca doa sama-sama. Diangkat kedua tangannya, kita mulai membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan tingkatkanlah kecerdasanku. Amin. Islamic value Quran Surat Al-Ma'idah ayat 6 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn wa in kuntum junuban fattaharu wa in kuntum marada aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal gha'it aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum min ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Dan jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik atau bersih. Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu supaya kamu bersyukur.
waj'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirina waj'alni min ibadikas sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirina waj'alni min ibadikas sholihin. Oke anak-anak, setelah kita melihat video ini, kita sudah mulai mengetahui ya bagaimana sih cara berwudu dengan baik dan benar. Tapi materinya belum cukup sampai sini. Kita masih akan terus mempelajari agar wudu kita menjadi semakin baik, menjadi semakin benar, dan sholat kita pun menjadi sempurna dan diterima oleh Allah. Semangat terus anak-anak! Oke anak-anak, insya Allah pada pertemuan hari ini materi yang akan Ibu sampaikan adalah dari pengertian wudu. Jadi mungkin anak-anak ada yang bertanya, wudu itu apa sih? Insya Allah pada hari ini kita akan bahas itu. Kemudian, kenapa kita harus berwudu? Wudu itu bagaimana? Bagaimana doa berwudu? Nah, di slide berikutnya kita akan bahas satu persatu ya. Nah, di sini Ibu akan memberitahu atau mengenalkan apa sih wudu itu? Pengertian wudu itu apa? Oke, kita jawab. Secara bahasa, wudu itu berarti tampil indah dan bersih. Jadi dengan berwudu, kita akan tampil lebih indah dan juga lebih bersih. Secara istilah, wudu itu adalah menggunakan air untuk mencuci bagian tubuh tertentu dengan niat bersuci. Jadi ketika kita hendak ingin berwudu, ada niat yang kita bacakan. Setelah ini kita akan mengetahui bagaimana sih bunyi dari niat tersebut. Nah, sekarang kita akan jawab dari pertanyaan yang ada di kotak berwarna merah. Pertanyaannya adalah, Bu, kenapa harus berwudu? Oke, kenapa ya kira-kira kita harus berwudu? Jawabannya, jadi dengan berwudu, sholat kita menjadi sah. Karena wudu merupakan syarat dari sahnya sholat. Jadi kalau misalkan kita mau sholat tapi belum wudu, kira-kira sholatnya sah nggak? Oh, ternyata tidak sah. Oleh karena itu, kalau kita mau sholat, hendaknya kita mengambil wudhu terlebih dahulu. Atau ada seseorang yang dia ingin sholat dan sudah mengambil wudhu, tapi kok sholatnya menjadi tidak sah? Ternyata dia ketika berwudhu masih bolong-bolong. Misalkan dia lupa membasuh kepala, terus dia lupa cuci tangan. Padahal dalam urutan berwudu, basuh kepala dan cuci tangan itu ada di dalamnya. Jadi kalau ketinggalan, maka sholatnya menjadi kurang sempurna deh. Oleh karena itu, yuk kita belajar berwudu dengan baik dan benar agar wudu kita menjadi sempurna dan sholat kita pun diterima dan menjadi sah. Kemudian yang kedua, kenapa kita harus berwudu? Oh, ternyata dengan berwudu itu kita dapat meninggalkan marah. Misalkan ada seseorang yang sedang marah. Oke deh, kalau lagi marah kita ambil wudu. Nah, dengan mengambil wudu itu,
marah kita pun hilang deh. Baca bismillah sambil cuci tangan. Kumur-kumur basuh hidung, basuh muka. Tangan sampai ke siku, kepala dan telinga. Terakhir cuci kaki lalu doa. Baca bismillah sambil cuci tangan. Kumur-kumur basuh hidung, basuh muka. Tangan sampai ke siku, kepala dan telinga. Terakhir cuci kaki lalu doa. Baca bismillah sambil cuci tangan. Kumur-kumur basuh hidung, basuh muka. Tangan sampai ke siku, kepala dan telinga. Terakhir cuci kaki lalu doa. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, di sini kita coba lihat. Di atas ada kotak berwarna merah. Tulisannya adalah bagaimana cara wudhu. Nah, kira-kira anak-anak sekalian masih ingat gak dengan tepuk wudhu? Alhamdulillah kalau masih ingat semua ya. Nah, di sini kita akan membahas tata cara berwudhunya yang baik dan benar. Nanti anak-anak bisa dibuka halaman 15 di buku paketnya ya. Untuk urutan wudhu, yang pertama adalah membaca niat hendak berwudhu. Kita akan pelajari bagaimana bunyi dari niat tersebut. Kemudian yang kedua, mencuci kedua telapak tangan hingga pergelangan. Yang pertama, kita tangan kanan dulu sebanyak 3 kali, kemudian tangan kiri sebanyak 3 kali. Kemudian yang ketiga, berkumur-kumur. Memasukkan air ke dalam mulut, lalu dikeluarkan lagi. Kita ulang sebanyak 3 kali. Yang keempat, basuh hidung atau namanya istinsyak. Kita lakukan 3 kali juga. Jadi kita ambil air, airnya kita hirup, kita buang lagi. Kalau hirup, itu namanya istinsyak. Kemudian yang kelima ada istinsyar. Istinsyar itu setelah kita menghirup air lewat hidung langsung kita buang. Jangan ditelan ya, nanti sakit hidungnya. Nah, untuk istinsyak dan istinsyar yaitu membasuh hidung sebanyak 3 kali juga. Kemudian yang keenam, membasuh wajah. Membasuh wajah pun 3 kali. Yang ketujuh, mencuci kedua tangan dari ujung jari hingga siku. Yang pertama tetap ya, semua dimulai dari kanan, itu 3 kali, kemudian dilanjut dengan tangan kiri 3 kali. Yang ke-8, mengusap kepala. Dilanjut yang ke-9, mengusap bagian tengah telinga. Yang pertama telinga kanan dulu ya, 3 kali, dilanjut dengan telinga kiri 3 kali. Kemudian yang ke-10, mencuci kedua kaki hingga batas 2 mata kaki. Jadi yang pertama kaki kanan 3 kali sampai mata kaki. Kemudian yang kedua adalah kaki kirinya. Dicuci sebanyak 3 kali sampai mata kaki. Kemudian setelah selesai mencuci kaki, kita membaca doa sesudah berwudu. Nanti kita akan tahu juga nih bagaimana sih bunyi dari doa tersebut. Oke. Nah, di sini kita akan mengetahui, kita akan kenalan sama doa berwudu. Bagaimana sih bunyi dari doa sebelum wudu dan bagaimana bunyi dari doa setelah berwudu. Oke, kita baca ya. Doa sebelum wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhan lillahi ta'ala. Kemudian doa sesudah wudu.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. Amin. Wah, oke. Alhamdulillah materi kita sudah selesai mengenai wudhu. Kita sudah membahas tentang pengertian berwudhu, bagaimana cara berwudhu, terus mengapa kita harus berwudhu, disertai dengan doa sebelum dan sesudah berwudhu. Terus juga kita sudah membahas hal-hal yang dapat membatalkan wudhu. Dan alhamdulillah semua sudah kita bahas. Semoga kita selalu diberikan pemahaman yang baik. Oke, selanjutnya kita coba untuk mengerjakan beberapa soal ya. Untuk teman-teman, silahkan tulis jawabannya di buku tulis terlebih dahulu jika buku paketnya belum ada. Tapi kalau buku paket sudah ada, boleh dikerjakan di buku paketnya. Nanti ibu minta tolong untuk jawabannya difotokan dan dikirim ke ibu ya. Selamat mengerjakan anak-anak. Sukses insya Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Cukup sekian untuk hari ini. Ibu mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya untuk mujahid-mujahidah SDIT Al-Quran Ulil Albab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.